Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabim mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja merayakan hari kelahiran, hijrah dan wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada bulan Rabiul Awal telah melewati kita. Dalam perayaan pada bulan Rabiul Awal yang lalu, umat Islam di Indonesia, terutama kaum Nahdiyin, itu mereka begitu meriah merayakan hari kelahiran beliau sebagai tanda rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang begitu melelahkan, yang begitu berjuang dengan penuh kesabaran, sehingga kita bangsa Indonesia menjadi pemeluk agama yang benar. Artinya sebagian besar bangsa Indonesia yang beragama Islam menjadi pemeluk agama yang benar. Innad dina indallahil Islam, hanya agama yang sah, agama yang diterima Allah di akhir zaman ini adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama terakhir untuk seluruh umat manusia. Beda dengan agama-agama yang terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, mereka diperuntukkan hanya untuk kaumnya saja. Sedang Rasulullah untuk dunia. Karena itu kita patut bersyukur kepada Rasulullah SAW yang telah begitu mencintai umatnya. Sudah wajar kita peringati bulan kelahirannya itu dengan banyak-banyak membaca sholawat, banyak-banyak membaca puji-pujian kepada beliau. Meskipun beliau tidak minta puji, tapi kita sebagai umat yang tahu berterima kasih, tidak ada ucapan yang pantas selain memuji-muji beliau, selain mengucapkan salawat kepada beliau. Allah sendiri menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman atau orang yang mengaku beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Bersalawatlah untuk mengucapkan kesejahteraan, meskipun Rasulullah itu sudah sejahtera, meskipun Rasulullah itu sudah selamat, sebagai akhlak kita kepada junjungan kita, kepada orang penyelamat kita. Wajarlah kita bersalawat. Bukan berarti kalau agama lain mengatakan, mengapa Nabi Muhammad didoakan, mengapa Nabi Muhammad dilakukan begitu, apakah tidak selamat?
Rasulullah itu sangat selamat, orang yang pertama masuk surga. Tapi sebagai tanda terima kasih kita, wajar saja kita mendoakan. Salawat yang kita ucapkan, doa-doa yang kita sampaikan itu larinya kepada kita, pahalanya diberikan kepada kita. Nah, karena itulah wajar saja bulan Rabiul Awal begitu meriah. Kalau di daerah saya orang memperingati Maulid Nabi itu tiap hari, ada yang pagi, siang, malam, ada yang subuh. Nah, ada sela-sela antara maghrib isya, mereka mendengung-dengungkan puji-pujian, syair-syair, maulid diba'i, maulid berjanji, maulid habsi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi Asya niwad daraji, salatullahi malahat kawakib, Allahumma dahairi maratiban ajaib, marhaba ya nur aini, marhaban jadal husaini, dan seterusnya. Nah, itu di akhir dengan doa. Isi semuanya berisi puji-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, karena itulah begitu meriah. Itulah sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah. Salah satu bagian dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Man ahabba syai'in kasura zikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya, sering-sering mengenangnya. Kita misalnya cinta kepada istri kita, maka kita sering menyebut nama-nama istri kita kalau dalam pembicaraan, kalau dalam pertemuan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kita cinta kepada anak kita, kalau bertemu dengan teman-teman, kita akan selalu membicarakan keadaan anak kita, kecerdasan anak kita, dan lain sebagainya. Itulah bukti cinta, itulah bagian dari cinta. Kalau ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, berarti dia mengingkari. Berarti dia mengingkari keberadaan Rasulullah SAW. Karena itulah jangan coba-coba mengatakan bid'ah kepada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena isinya berupa salawat-salawat. Sedang Allah tadi kan menyuruh bersalawat. Man shalla alayya salatan wahidah, kata Rasulullah, sallallahu biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan membalasnya 10 kali. Nah, demikianlah sekarang bulan Maulid telah berlalu. Apakah kita tidak boleh merayakan di bulan lain? Boleh saja. Cuma yang khususnya pada bulan Rabiul Awal. Sekarang, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peringatan Maulid Nabi yang kita rayakan berbulan-bulan? Nah, itu. Kalau kita teliti keseluruhan, ada 3 yang perlu kita teladani. Karena Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguh di dalam jiwa Rasulullah, di dalam pribadi Rasulullah terdapat contoh atau tauladan yang baik. Itu menurut saya ada 3 teladan yang baik bagi kita. Yang pertama, dari segi sikap atau perbuatan Rasulullah. Yang kedua, dari segi mental Rasulullah. Yang ketiga, dari segi akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu mempunyai sikap yang lembut terhadap siapapun. Orang Yahudi kah, Nasrani kah, atau suku lain yang ada di tanah Arab ketika itu, beliau selalu berbuat baik. Beliau itu selalu bersikap lembut. Pernah ketika Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang Al-Amin waktu kecilnya, setelah tuanya, setelah berumur 40 tahun, setelah menerima wahyu, beliau begitu dibenci. Namun beliau tidak membenci mereka.
beliau tidak membenci keluarga yang memusuhi beliau, namun beliau sapa dengan ramah, itu kan. Tetap beliau hadapi dengan bagus. Kan di dalam kisah, di dalam riwayat, ada seorang tua yang di tengah jalan, beliau itu buta, tidak melihat. Beliau kasihan, lalu beliau beri makan setiap kali beliau lewat. Beliau yang menyuapi orang buta itu. Tapi apa, seorang buta itu malah mencaci maki beliau, mengatakan kalau ada bertemu laki-laki yang bernama Muhammad, itu jangan dipercaya, dia adalah seorang pembohong besar. Nah, tapi Rasulullah itu tetap saja bersikap baik terhadap orang tersebut. Malah tiap hari beliau suapi, itu kan. Demikianlah betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada hamba Allah, meskipun orang itu membenci kepada beliau, tapi beliau tetap menaruh sikap hormat kepada beliau. Nah, itulah kelakuan Rasulullah. Antara lain, kalau kita ceritakan yang lain, masih banyak sikap-sikap Rasulullah yang begitu lembut, tidak emosional, nah, tidak cepat menanggapi yang negatif. Nah, itu yang perlu kita tiru sekarang sebagai contoh tauladan yang baik. Itulah, kalau kita sekarang dihina sedikit saja sudah, nah itu luar biasa, dilaporkan ke pemerintah dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah perpecahan antar bangsa, terjadilah perpecahan antar umat beragama, terjadilah perpecahan sesama umat Islam karena saling membid'ahkan. Rasulullah tidak pernah menyuruh, Rasulullah tidak pernah mengatakan bid'ah sekalipun terhadap orang-orang atau umat atau para sahabat yang berbeda pendapat dengan beliau. Nah, itu sikap yang perlu kita tiru. Yang kedua, dari segi mental, Rasulullah itu mental beliau kuat, tidak ciut seperti kita. Nah, tidak ciut seperti kita. Itu Rasulullah itu kan pernah ketika pulang usai perang Badar, beliau itu kelelahan, tanpa ditemani Abu Bakar. Beliau beristirahat di bawah sebatang pohon. Pedang beliau gantungkan di ranting yang kecil. Nah, ketika itu beliau sedang santai menikmati istirahat. Tiba-tiba datanglah Daksur. Daksur menghampiri beliau sambil mengambil pedang beliau. Lalu pedang itu beliau acuhkan kepada wajah beliau. Ya Muhammad, sekarang kita berdua, aku dan kamu. Siapa yang melindungi kamu dari tusukan pedang ini? Rasulullah tidak takut. Dengan mental yang kuat, tidak gentar. Beliau jawab dengan tegas, Allah, kata beliau. Tiba-tiba tangan Daksur itu gemetar dan pedang itu pun terjatuh. Nah, lalu oleh Rasulullah pedang itu diambil dan diacungkan kepada Daksur. Ya Daksur, sekarang gantian. Siapa yang dapat melindungimu dari pedang yang terhunus ini? Kata Daksur, wahai Muhammad, tidak ada yang mau menggantikan selain pada engkau. Nah, Rasulullah yang begitu bijaksana, yang begitu sikap yang bagus, kata Rasulullah, wahai Daksur, kamu saya ampuni. Nah, dengan perbuatan atau sikap Rasulullah yang begitu lembut, begitu ramah, membuat Daksur masuk Islam. Nah, itulah. Jadi begitu. Kita ini mintanya dengan mental kerupuk. Nah, jadi mental kerupuk. Nah, itu jadi mental kerupuk nanti setelah hebat begini. Tapi setelah didekati, musuh jadikan teman, sudah keok.
tidak lagi berkutik. Nah seperti itu mestinya kita kalau sudah mental yang kuat itu bagaimanapun kita tetap konsekuen. Nah itu yang bagus itu kan. Banyak kejadian di masyarakat kita yang misalnya yang tidak dapat bagian jatah teriak-teriak, setelah itu diberi jatah diam lagi, yang mulanya memusuhi pemerintah setelah pemerintah jadikan teman tidak lagi berkutik. Nah itu banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah artinya kita tuh tidak konsekuen. Kalau misalnya oposisi dengan pemerintah benar-benar oposisi itu kan, jangan cari muka, jangan cari yang lainnya. Maaf itu bukan menyinggung itu kan, itu sebagai contoh bahwa Rasulullah itu mempunyai mental yang kuat, konsekuen, tidak mundur setapak pun dengan apa yang telah dicita-citakan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku tidak akan diutus kecuali atau melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi akhlak masyarakat jahiliyah pada masa itu luar biasa bobroknya, karena jeda antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu 571 tahun jedanya, tambah lagi 40. Nah itu karena dalam jangka waktu 500 tahun zaman patrah, zaman ketiadaan Nabi. Nah sedang Nabi Isa itu kan bukan untuk orang Arab, itu kan diutus hanya untuk golongan Bani Israel. Nah jadi Rasulullah ketika itu zaman itu disebut zaman patrah. Agama yang diikuti adalah agama Nabi Ibrahim. Nah, jadi karena bobotnya masyarakat Arab ketika itu orangnya pintar saja, pandai bersyair dan sebagainya, tapi mengejar kebodohannya itu ada. Kenapa anak yang lahir wanita dikubur pada daging sendiri, sedang laki-laki itu begitu dihormati saat itu. Nah itu kan itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar yang membunuh anaknya. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, beliau menangis sesenggukan, menyesal betapa bodohnya aku saat itu, kata beliau. Nah, itu yang perlu disempurnakan. Saat itu mabuk-mabukan, manusia diperjualbelikan. Nah kedatangan Islam lewat Rasulullah itu mengutamakan akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang buruk itu dihilangkan, disempurnakan. Perbudakan dilarang, itu kan. Perjudian dilarang, minum-minuman dilarang. Nah, karena semua itu ada hikmahnya. Itu kalau orang yang mabuk itu berarti pikirannya sudah tidak waras lagi. Jadi beliau itu banyak contoh-contoh beliau yang begitu bagus itu kan, yang sangat disenangi orang lain. Di dalam riwayat pernah terjadi ketika Rasulullah SAW tidak ada yang dimakan, lalu beliau pergi ke dusun, pergi ke suku Baduy, mengambil upah menimba air di sumur dengan tali. Ketika talinya itu putus, lalu orang Baduy itu langsung marah dan menampar beliau. Kata beliau, kamu marahkah? Nah, iya, bagaimana mengambil air? Mengambil timba yang sumbernya begitu dalam, puluhan meter itu. Siapa yang berani menyelam ke situ? Kalau bahasa kita. Dengan senyum Rasulullah diambilnya demikian berkat mukjizat, tanpa tiba-tiba timba yang putus itu sudah ada tangan beliau. Lalu suku Baduy itu dengan sangat menyesal dipotongnya tangannya, sehingga potong itu oleh Rasulullah. Lalu potongan itu diambil beliau, dengan diludahi beliau satukan dengan tangan yang ini, mesra seperti biasa, malah lebih kuat daripada itu.
Nah itu beliau tidak marah, ditampar, malah beliau itu membalas dengan kebaikan. Maka suku Baduy tadi itu masuk Islam dia, karena telah berbuat kesalahan kepada orang yang tidak dikenal itu kan. Nah itulah akhlak, antara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan. Beliau itu suka berderma, suka memberikan sesuatu yang diminta orang lain. Karena kan tokoh Yahudi di Madinah waktu meninggal di kapan minta kapan jubah Rasulullah. Nah Rasulullah berikan. Coba kalau sekarang siapa yang mau membantu musuh? Nah Rasulullah musuh dibantu. Nah asalkan mereka berucap seperti itu. Rasulullah juga pernah hadirkan perjamuan yang sebenarnya mereka itu mau meracuni Rasul tahu, tapi sebagai orang yang berakhlak mulia beliau datang. Nah, ketika memakan makanan yang beracun itu sampai di mulut sudah diberi tahu. Nah, beliau termakan sedikit. Nah, demikian itulah begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani. 3 ini saja kita bisa meneladani, maka Islam di Indonesia atau Islam di dunia akan rukun. Tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi apa yang persengketaan karena hanya perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan tujuan atau program. Itulah yang perlu kita sadari. Sekarang ini umat Islam di Indonesia seolah-olah mereka lah yang benar, teriak bid'ah, teriak itu dengan lantang kafir, padahal tidak boleh mengkafirkan orang lain. Rasulullah hidup bersama umat Yahudi, umat Nasrani, tidak pernah beliau mengatakan wahai orang kamu kafir, tidak pernah. Ini sesama umat Islam dikafirkan. Nah, man kafara mu'minan faqad kafara. Nah, barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin maka dialah yang kafir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diulang sekali lagi, yang perlu kita teladani adalah yang pertama, sikap Rasulullah terhadap keluarga, terhadap orang lain. Nah, itu begitu lembut, begitu tidak emosional, begitu tidak cepat tanggap, namun tidak suka marah. Nah, itu beliau itu begitu lembut, itu kan begitu, apalagi yang artinya menganggap orang lain itu sama-sama pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau inilah yang sebenar-benar menyebar cinta kasih. Nah, Rasulullah itu meskipun dalam Islam tidak jadi pokok cinta kasih, tapi itu dipraktekkan. Yang lain barangkali cinta kasih praktiknya lain, itu mohon maaf itu kan. Nah itu membandingkan karena fakta seperti itu. Nah itulah yang perlu kita tiru, terutama bagi umat Islam, sehingga tidak ada perpecahan. Yang kedua, mental harus kuat, batin harus kuat, konsekuen. Nah, jangan di luar lain, di dalam lain. Nah, maka itulah namanya munafik. Itu. Kemudian yang ketiga, berakhlak. Akhlak mulia itulah yang sekarang susah ditemukan. Sangat susah ditemukan di dunia, di Indonesia juga. Seandainya semua umat Islam itu berakhlak yang baik, tidak akan terjadi perpecahan sesama kita. Demikian, mohon maaf seandainya ada kata-kata yang kurang pas, bukan menyinggung, tidak ada niat untuk menyinggung, mohon maaf. Nah itulah cerita yang harus disampaikan. Balighu anni walau ayatan, kata Rasulullah, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Sekali lagi, salah khilaf mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.